Puji-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan kehendak Allah, dengan rahmat, ma'unah dan maghfirah Allah yang selalu saja diberikan kepada hamba-hamba yang sayang, hamba-hamba yang masih mendapatkan pilihan Allah dalam kebajikan, sehingga mudahlah urusan untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga pada hari yang sangat mulia ini Allah juga memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk memuliakan, merayakan, memperingati hari kelahiran baginda Muhammad SAW, di mana dibalik daripada kehadiran baginda Muhammad, dibalik hikmah Allah mengangkat Muhammad sebagai rasulnya, akhirnya kita tahu bagaimana kehidupan yang sebenarnya bagi orang-orang manusia-manusia yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengenal, menerima imanan wahtisaban tanpa ada paksaan apa saja yang telah dibicarakan oleh baginda Rasul. Walaupun kita sangat mengakui diri pribadi kita terlalu jauh, bagi kita pribadi memahami apa yang sebenarnya telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Buktinya sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, masih banyak di antara kita orang Islam, orang beriman, tetapi merasa tak nyaman dengan aturan Islam. Kita seolah-olah tidak mau Islam itu hadir. Walaupun mulut kita tidak pernah mengatakan, lidah kita tidak pernah berucap, na'udzubillah, saya tak terima Islam. Tetapi dengan kita mengakui diri Islam, diri kita beriman, kita percaya dengan hari kiamat, tapi kita tidak melakukan sholat, Islam itu nilainya di mana? Siang dan malam kita berbuat dosa. Kapan Rasulullah mengajari kita untuk berbuat dosa? Masih banyak daripada ahli keluarga kita yang jauh daripada ilmu agama. Padahal Rasulullah sendiri telah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman, aku diutuskan hanya untuk mengajari kalian. Tetapi masih cukup banyak pula umat Nabi Muhammad yang tidak mau tahu dengan urusan agama, yakni tidak menganggap penting yang namanya ilmu agama. Pertanyaan satu lagi, nilai keislaman kita di mana? Selanjutnya, kata-kata kehormatan wa ikraman dari saya pribadi. Yang pertama kepada semua guru-guru saya yang ada di sini, para alim ulama, para guru-guru pesantren, guru balai pengajian, guru majelis taklim, yang setiap saat selalu saja mengajak kita untuk melakukan amal dan meninggalkan yang namanya mungkar. Yang saya hormati segenap Muspika Plus Kecamatan Kota Kute Panang, kan Panang Panang. Kepada Bapak Camat, Bapak Daramil, Bapak Kapolsek, dan segenap jajaran kepemerintahan Kute Panang, benar meriah, baca dengar. Ingin kau balik-balik dan gerul dulu. Benar aja dengar.
Selanjutnya, takdim wa ikraman, terima kasih kepada Bapak Imam Mukim, kepada Bapak Pak Lesi, Pak Reje, putra lagi. Mentetekan Pak Lesi najanggal, anak bubu, anak syak, karena ada syak. Kepada Bapak Reje ataupun Bapak Lesi, ataupun Bapak Ketua Kampung, Bapak Ketua Desa, sebab di Aceh letak nama. Kita orang Aceh punya istilah macam-macam terhadap pimpinan desa. Kalau dulu-dulunya istilahnya untuk pimpinan satu desa itu Tengku Petua Desa. Kalau untuk imam kampung namanya Tengku Petua Munasah. Petua itu bahasa Aceh. Kalau di Indonesia kan Tengku Kedua. Kalau bahasa Aceh Petua, artinya yang dituakan. Kepada Bapak Reje dan segenap jajaran kepemerintahan kampung Lubuk Tambun, Lubuk Logo, Lubuk, nah tulislah bethalah tentang kebuka-buka balik kudu kuai lungan kampung ron. Mengkampung roh kurang anak bupati, Lubuk Sabun, dan kepada segenap masyarakat, ayah bunda, hadirin muslimin wal muslimat, segenap para panitia, para pemuda, para tetua-tetua kampung yang telah senantiasa menyepakati di atas musyawarah bersama untuk memuliakan, memeriahkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi pada kali ini di kampung kebanggaan kita yang kita sayangi ini. Kemudian yang sangat saya muliakan, yang sangat kita sayangi dan kita cintai, untuk meneladani prinsip kehidupan orang beriman umat Muhammad, meneladani di antara lain kehidupan Rasulullah adalah dengan cara menyayangi para yatim dan juga memberi ketenangan, kebahagiaan, senyuman kepada kaum fakir miskin. Oleh karena itulah pada hari ini saya pribadi beserta rombongan jauh-jauh datang dari Jenit. Semalam acara yang sama, tepatnya di Masjid Simpang Balik, dan pada hari ini Allah mentakdirkan saya untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara kami yang ada di sini, khususnya dengan para yatim yang ada di sini. Alhamdulillah, saya berterima kasih banyak. Tadi saya mendengar Bapak Reje mengucap terima kasih untuk pribadi saya. Bukan saya tidak menerima ucapan terima kasih, tetapi sebaliknya lah, saya yang sepatutnya berterima kasih kepada ayah dan bunda semuanya, khususnya kepada para panitia yang telah bersedia mengajak para yatim, para piatu yang ada di sini untuk bertemu dengan saya. Ini adalah kehormatan yang saya pribadi tidak bisa mengucapkan dengan bahasa untuk berterima kasih. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keampunan kepada kita semuanya, khususnya kepada masyarakat desa ini, dan wabil khusus kepada para pemuda yang telah siap sedia untuk mengajak para yatim dan meminta izin daripada bundanya untuk diajak pada acara ini.
Kalau seandainya tidak ada acara santunan, mungkin saya berhalangan. Bongkron antruk aja tanjai je kau perlu jalan agak jalan ni kau baik jipang nayah nampu mathaje cintinya jauh yang tak ngerti bahasa Aceh tolong tunjuk tangan. Biar saya punya pilihan. Dominan yang paling banyaknya yang mengerti ataupun tak mengerti tolong tunjuk tangan. Kalau semuanya, kalau 50% lebih tak bisa bahasa Aceh, maka kita lanjutkan dengan bahasa nasional. Tapi kalau cuma 2%, terpaksa wajib merno bahasa Aceh. Kibar. Jadi nyok jaro ya haji bahasa Aceh jadi nyok jaro. Bro, coba. Memang nak tenyok aja. Drone yang dia pindah tenyok tidak ilahnya lu. Buka. Jadi tanya orang Acehnya kan, kita orang Aceh punya banyak bahasa. Walaupun saya lama bersama-sama dengan orang asli suku Gayo waktu di pesantren, tetapi ada saya coba untuk belajar, tetapi rumit, susah. Yang masih saya ingat gerek putih ke gerek putih ke sedap pedih. Itu bahasa yang sering saya dengar waktu di Mudi Mesra dulu, waktu di pesantren Mudi Samalanga. Ada orang Gayo yang satu lokal sama saya lebih kurang 5 orang. Yang satunya orang Sabun, Tunku Usman Helmi. Pangungnya nanundang dah narijakan pagi yang pertama yang jilbab kuning jilbab merah. Oh, dulu saya satu lokal sama Usman Helmi. Lama, selama 7 tahun lebih kurang waktu di Mudi Mesra. Jadi beliau itu semuanya di pesantren. Ada adik-beradik. Di Mudi ada, di Kutakru ada, di daerah Abu Kutakru. Dan di antara kita di sini kita banyak golongan, artinya banyak suku. Inilah yang diajari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus Rasulullah bukan hanya untuk orang Mekah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Ini maaf, acara kita tak lama. Saya diberi kesempatan hanya setengah jam. Jam setengah 12, mau tidak mau saya mesti turun karena waktunya habis. Tadi ada yang bisik demikian. Jadi ini waktu kita tak lama. Sebentar saja. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini saya juga melihat ada salah satu santri dari pesantren Rohul Mudi yang nampak di sini. Kita ke Palampung ya betul. Mampu buat ke kenapa?
Kibancara kita kepanai gentun ya mereka kata dia. Halah kudupuannya punya halah kungnya kupikirkan kaijo kali gentun. Nggak tahu kerja kena. Pak Ji, nang kalau kayak ini, bang tahu, cukup kah dulu ya. Alilung kalang kan iji kampung ikan ino bupatai nak keno panai gentut meji keno pajan ijo orang ibu belum tiga anak hongi nyo ayo nyo kapeh balik nyo kajari wawang dah ya dari dah anjir itu yang wewe lengan bonggo ijo di penjuri mulai jadi dulunya di saat Rasulullah awal mula mendakwahkan Islam, awal mula Rasulullah menerima perintah Allah untuk memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni menyampaikan kebenaran ketentuan Allah, sunnatullah kepada makhluk yang ada di dunia. Terlalu banyak manusia yang tak percaya Muhammad itu adalah Rasul yang sebenarnya. Maka pada hari ini kita mengadakan Maulidur Rasul. Untuk apa maulid ini dilakukan? Adakah penting ataupun tidak? Sangat penting. Tanpa ada acara maulidan seperti yang kita lakukan pada hari ini, kita tidak akan pernah bisa mempertahankan bagaimana yang dikatakan dengan Islam yang sebenarnya. Karena Islam ini ada disebabkan dakwah. Islam ini ada disebabkan ada ajakan, ada penyampaian. Makanya ceramah, pidato ataupun mau'izah, ada kala tabligh itu adalah penting. Tabligh artinya menyampaikan sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi. Di antara lain adalah tabligh, siddiq, tabligh, amanah, fatana. Kalau seandainya acara yang seperti ini kita sudah menganggap tidak penting, jangan salahkan musuh Islam di saat mereka masuk ingin menghancurkan akidah anak kita, mereka sangat mudah melakukannya. Kalau seandainya tidak ada lagi acara seperti ini, ada yang mengatakan memperingati Maulid Nabi ini bid'ah. Artinya tidak ada pada masa Rasulullah, memang nggak ada. Dan siapa yang menambah-nambah sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi, kata mereka dosa besar. Yakni kalau nggak bertobat masuk neraka. Banyak sekali yang kita lakukan di sini, yang kita lakukan sekarang, yang itu tidak ada pada masa Rasulullah. Contoh, pula-pula bungong lampot, naga pulai Nabi. Nah, berarti bid'ah hurung rom. Apa pakai jelebab, pakai baju, wingi tangan, guda, motor, pula bakupi. Rasulullah naga pula bakupi je. Ini kan sih? Artinya kita harus bisa membedakan apa itu bid'ah. Bid'ah menciptakan perkara baru. Kalau seandainya tidak ada dalil, tidak ada kiasan yang bisa untuk kita jadikan sandaran hukum, maka benar, itu tak boleh. Tapi ini cuma bentuknya saja. Sebenarnya apa yang ada di balik maulidan ini? Tanpa ada acara maulidan, saya yakin secara pribadi dan kita yakin secara umum yang ada di sini, kalau seandainya tidak ada acara maulidan hari ini, ada santunan anak yatim apa enggak? Enggak ada. Ada bagi-bagi makanan seperti hari ini apa enggak? Enggak ada. Berarti kita melakukan maulid karena untuk ingin mengamalkan apa yang telah diajari oleh Rasulullah. Cuman ini cuman momennya saja. Ini cuman
Caranya begini. Tetapi kalau untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, tidak mesti pada bulan Rabiul Awal. Maka sebenarnya kita telah memulai. Hanya beberapa orang saja anak yatim yang ada di sini. Saya berharap semoga ayah dan bunda semuanya tahu mereka ini adalah titipan Allah. Mereka adalah titipan Rasulullah yang dititipkan bersama kita. Kalau seandainya di masa waktu panen kopi, ini saya pribadi yang meminta, tolong, walaupun tak banyak, walaupun kita tidak memberikan separuh dari hasil panen, paling tidak 1 kaleng, siapkan itu untuk kita sedekahkan kepada mereka. Kita kumpulkan secara patungan. Setelah semuanya terjual, bagi sama rata kepada anak yatim itu, ataupun kepada kaum fakir miskin. Kalau kita tidak mau, berarti kita ini kitalah orang pertama yang mendustakan agama Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pengkhianat kamu, kata Allah. Kenapa Islam tidak pernah maju sekarang? Dulu yang kita tahu Islam agama yang paling hebat di dunia. Rasulullah telah menampakkan kebenaran itu bukan pada orang Arab, tapi untuk manusia, makhluk yang ada di dunia ini. Makanya di saat ada acara maulidan begini, kita hanya ingin menyampaikan kepada kita pribadi, kepada keluarga kita, apa saja yang terlahirkan dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad. Artinya Allah melahirkan aturan melalui perjuangan baginda Nabi Muhammad. Adakah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan diangkat menjadi Rasul, aturan Allah Ta'ala nggak ada? Ada. Dari masa Nabi Allah Adam hingga dengan masa Nabi Musa, dakwah itu tetap sama. Semua Rasul, semua Nabi mengajak manusia dan makhluk yang ada dalam dunia ini hanya untuk mengakui Allah sebagai Tuhan, dan Allah lah yang bisa menetapkan segala aturan. Kalau memang semua Rasul telah mendakwahkan seperti demikian, kenapa mesti Allah Ta'ala kembali melahirkan baginda Nabi Muhammad? Adakah masih banyak kekurangan-kekurangan, ataupun para nabi-nabi yang lain tidak menyampaikan? Telah menyampaikan. Cuman para nabi-nabi yang lain, mereka berdakwah hanya khusus kepada golongannya saja, tidak mengumumi dakwahnya seperti dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah alasan asbabun nuzul Allah menurunkan ayat yang barusan kita baca. Kenapa kita melakukan maulid? Kita ingin membaca kembali, memaulidkan kembali, artinya melahirkan kembali kisah-kisah yang telah diabadikan dalam Al-Quran dan hikmah dari dibalik kedatangan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan buat tak cedayanya, kan buat mayang-maya penting. Ini bukan sekedar hanya untuk acara kenduri biasa-biasa, tidak. Kalau seandainya Muhammad tak terlahirkan, apapun tidak akan pernah ada. Kita ada karena beliau. Semua ada karena beliau. Allah telah mengatakan dalam hadis kudusinya, telah berfirman dalam hadis kudusi, kalau kamu tak ada Muhammad, apapun tidak akan pernah aku ciptakan. Maka ketahui dan sadarilah. Kalau saya boleh berpesan, wahai para ayah bunda, wahai para pemuda, wahai para gadis remaja, wahai semua umat Nabi Muhammad, hentikan, paksakan diri kita untuk menghentikan segala bentuk yang namanya kejahatan. Sedih Rasulullah. Hebat Nabi. Rasulullah terlalu lelah memperjuangkan keselamatan kepada kita. Tetapi kita dengan bangganya meruntuhkan perjuangan baginda Nabi Muhammad dengan menganggap tak penting apa yang dinamakan dengan syariat.
di saat Rasulullah mengatakan kepada kaumnya waktu itu, Inilah Rasulullah. Wahai manusia yang ada di sini, ketahuilah kalian semuanya, aku ini adalah Rasulnya Allah. Para kaum Yahudi Mekah, para kaum Quraisy yang tidak beriman, yang telah bersekutu dengan syaitan, yang telah sepakat untuk mempertahankan kejahatan, kebodohan, mempertahankan segala bentuk kemunafikan dalam kehidupan, mereka menantang Rasulullah secara nyata. Ada di antara mereka yang mengatakan, wahai Muhammad, tak usahlah engkau mengakui yang macam-macam. Tak mungkin kamu itu menjadi Rasul. Kamu bukan Nabi. Kamu itu orang dari mana? Siapa kamu sebenarnya? Kalau kamu mengakui dirimu, mendakwakan dirimu sebagai Nabi, mana buktinya? Belum pernah ada dalam sejarah yang bahwa selain daripada bangsa kami, nenek moyang kami, yang kami tahu tidak ada Nabi daripada golongan kalian yang ada daripada golongan kami. Allah mewahyukan kepada manusia melalui Jibril. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haritsun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maksudnya, Muhammad, katakan bagi mereka, kamu bukan tamu di Mekah. Kamu bukan manusia ataupun bukan manusia yang tak punya silsilah. Kalau mereka mengatakan nenek moyang mereka yang telah menjadi Rasul, katakan Muhammad, nenek moyang kamulah yang telah menjadi, yang telah kami angkat menjadi Rasul. Dan dari nenek moyang itulah akhirnya keluarga mereka dilahirkan, yakni daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim. Orang Mekah mengatakan, Muhammad, kalau kamu memang benar Rasul, dakwahkan agamamu bagi kaummu. Kami ini bangsa Yahudi. Kami ini tak satu golongan dengan dirimu. Kami lebih baik daripada kalian. Kalau kamu benar ingin mengatakan kamu Nabi, silahkan engkau berdakwah untuk kaummu. Kami tidak butuh agamamu. Kami tidak butuh nasihatmu. Kami tidak butuh ajaranmu. Karena kami punya agama tersendiri yang telah diwarisi oleh nenek moyang kami. Kalau kamu mau berdakwah, berdakwahlah untuk kaum. Disinilah jawaban selanjutnya. Allah melahirkan baginda Nabi Muhammad dengan alasan yang ada dalam Al-Quran. Setelah turunnya ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidak akan kami utuskan akan kamu, tidak akan kami angkat kamu menjadi rasul, kecuali kamu itu akan menjadi penyebab untuk sempurnanya, menyeluruhnya rahmat yang kami turunkan ke dunia. Memang sebelum datangnya Nabi Muhammad, rahmat itu tidak ada. Ada, tetapi terlalu banyak kezaliman, terlalu banyak makhluk yang ada dalam dunia yang hidupnya dalam penyiksaan, karena hukum yang ada waktu itu adalah bagaikan hukum rimba. Tidak ada aturan. Siapa yang kuat, dia yang akan menjadi raja. Siapa yang hebat, dialah orang-orang yang berpangkat, yang bisa berkuasa. Binatang-binatang disakiti, kaum perempuan dilecehkan, orang-orang miskin, mereka tak punya kehidupan. Kehadiran Rasulullah bukan untuk menghancurkan para kaum jahiliyah yang dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal,
beserta kuncu-kuncunya. Kenapa mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad ini sebagai Nabi, utusan yang sebenarnya? Karena mereka takut dilengsarkan daripada kemewahan yang telah mereka hadapi, yang telah mereka miliki. Mereka takut dengan kehadiran Muhammad, orang-orang di Mekah tidak lagi percaya mereka itu orang-orang hebat. Inilah yang dikatakan dengan jahiliyah. Mereka paham tapi tidak mau mengakui. Kita juga jahiliyah. Kalau kita paham ini agama, tapi kita berani melawan, kita lebih parah daripada jahiliyah sebelumnya. Makanya, di saat orang Mekah, kebanyakan kaum yang ada di Mekah, manusia yang ada di Jazirah Arab lah, menolak kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasul, mereka menuduh, memaksakan Rasulullah, khusus berdakwah kepada kaumnya saja. Allah menurunkan ayatnya. Allah menurunkan tanda-tanda kebenaran melalui Jibril yang dinamakan dengan wahyu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nas la ya'lamun. Artinya apa? Wahai Muhammad, katakan bagi mereka yang tak menerima ajaranmu. Ini kata-kata yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril. Wahai Muhammad, kalau mereka memerintahkan kepadamu hanya untuk berdakwah, kamu berdakwah hanya untuk kaummu saja. Jawab Muhammad, kamu itu adalah khatamin nabi. Tidak ada nabi lagi setelah kamu. Dan di tanganmu lah, dalam perjuanganmu lah, aku akan menyempurnakan Islam itu. Tapi tunggu dulu Muhammad, karena belum waktunya. Dalam perjuangan Rasulullah pula, Allah memberikan pengesahan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, berarti telah sempurna. Tepat pada hari Arafah, di saat Rasulullah dalam kurun 2-3 bulan lebih kurang, Rasulullah minggat pamit untuk menghadap Allah. Allah menurunkan ayat di padang Arafah tepat pada hari Jumat waktu itu dengan bunyi ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Sebelum-sebelumnya Allah tidak pernah mewahyukan itu kepada para nabinya. Masa Nabi Adam, adakah ada aturan? Ada. Masa Nabi Idris, adakah ada aturan Allah Ta'ala? Ada. Masa Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim dan lain sebagainya, adakah ada aturan seperti kita? Ada. Tetapi hanya untuk golongan-golongan tertentu. Berbeda dengan kerasulan Nabi Muhammad. Dan ini adalah jawaban yang mesti kita pegang. Di saat ada orang yang tak menerima agama Nabi Muhammad, di saat para kaum kafir seperti sekarang, para kaum munafik yang mereka mengakui dirinya beriman Islam, tapi dia menyerang Islam dari dalam. Dia menyalahkan Islam, menyalahkan Al-Quran, padahal dia itu notabene KTP-nya Islam, dan mereka mendakwahkan dirinya beriman, tetapi sedikit pun tidak pernah ada rasa sayang kepada agama Allah. Dia lebih membela kehidupan dunia dibandingkan kepentingan urusan akhirat. Demi pangkat dan jabatan, dia siap menghalalkan segala cara. Mereka lah manusia yang akan abadi dalam neraka kalau tidak bertobat. Janganlah kita termasuk dalam ancaman Allah, dalam golongan-golongan orang munafik. Munafik itu manusia paling jahat di atas permukaan dunia. Siapa lebih parah? Fir'aun dengan munafik. Nanti pada hari kiamat, munafik lebih sengsara dibandingkan dengan Fir'aun. Fir'aun memang sah, dia tidak pernah mengakui iman sama sekali. Yang paling tersakiti, ada orang beriman, orang Islam,
dia juga menghancurkan Islam dari dalam. Orang-orang seperti itu dalam ancaman Allah Ta'ala kalau tidak bertobat. Makanya di saat mereka menuduh, Allah memberi jawaban. Ini adalah mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Ini adalah mukjizat Al-Quran, dan ini pengakuan yang ada dalam Al-Quran. Mukjizat para nabi-nabi yang lain, misalnya mukjizat Nabi Allah Isa. Nabi Isa bisa berkomunikasi dengan orang yang telah ribuan tahun meninggal, telah masuk dalam alam barzakh. Ini kisah yang nyata ada dalam Al-Quran, dan semua manusia yang mengakui punya agama walaupun salah, mereka mengatakan mereka juga punya agama, mereka beriman, tetapi tidak kepada Nabi Muhammad. Itulah kebohongan. Orang Nasrani percaya, Yahudi percaya Nabi Isa alaihissalam pernah berkomunikasi, berbicara langsung, yang disaksikan oleh ribuan manusia, para umat-umatnya, para kaumnya. Nabi Isa berbicara dengan orang yang telah ribuan tahun meninggal. Dengan siapa beliau berbicara? Dengan Nabi Allah Sam, anaknya Nabi Nuh yang telah wafat ribuan tahun. Nabi Isa memanggil, Sam, wahai Sam, biiznillah, bangunlah, dengan izin Allah, bangunlah. Akhirnya makbarahnya terbuka, keluarlah jasad Sam. Beliau berbicara dan mengakui dengan kerasulan Nabi Allah Isa. Yang ingin kita katakan, kalau Nabi Isa bisa berbicara dengan orang mati, adakah Nabi Muhammad tidak bisa? Wallah, lebih bisa. Ada dalam sejarahnya? Ada. Ada kisahnya? Ada. Banyak bahkan. Kalau Nabi Isa cuma sekali, tapi kalau Rasulullah berulang kali. Dan di antara lain yang sering kita dengar, kan ada dalam amaliyah kita ahli sunnah wal jamaah, menanam pohon apapun di saat ada orang meninggal di makbarahnya. Pula bak lawah. Irung drone ini sabunnya puran pula. Bak kupi. Bak bukan. Bak bukan pula nama kurang. Bak bu. Bak lawahnya batani syampra leh. Jarak. Daun bak jarak. Pohon jarak. Berarti dia hana itimo hana toto. Jauh-jauh. Hana potong hello. Hobi kagum namanya. Hai dalau kamunya. Jadi dulu adakah Rasulullah melakukan itu? Ada. Di sana Rasulullah lewat pada salah satu makbarah. Rasulullah berhenti. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau berhenti? Ada orang yang meminta tolong di dalam. Terus Rasulullah mengambil satu pelepah kurma, beliau tancapkan di makbarah orang itu. Para sahabat bertanya, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Demi Allah, ini adalah makhluk ciptaan Allah. Semua makhluk punya tasbih tersendiri. Semua makhluk Allah, mereka punya zikir, mereka punya bacaan, mereka punya amalan, termasuk semut, cacing, pepohonan, dan semua yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Mereka mengakui Allah lah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ini pohon masih berada di sini, sebelum dia membusuk, selama dia masih hidup, zikir yang dia ucapkan akan Allah Ta'ala kembalikan kepada ahli makbarah. Makanya dalam Islam, dalam i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, dalam hukum fikih, kita sangat dilarang memotong, menghilangkan pepohonan yang ada pada makbarah. Kenapa?
karena kita merampas hak para jenazah. Kalau kita tidak hadir, pohon-pohon itulah yang berzikir. Dan semua zikir itu Allah Ta'ala kembalikan kepada ahli makbarah. Karena pepohonan ada masa hidupnya, akhirnya nenek moyang kita, para ulama-ulama dulu, untuk mengajari kita untuk menanam batu di makbarah yang dikatakan dengan batu nih. Nyan bate nisannya, batu nisan itu adalah sebagai alamat yang bahwa ini kuburan yang pertama. Yang kedua, yang namanya makhluk Allah termasuk bebatuan, dia juga punya zikir. Yang namanya batu, yang namanya benda yang keras, yang kita katakan dia adalah makhluk yang tak bisa berbicara, makhluk yang tak hidup, yang tak bisa berjalan, sebenarnya dia adalah makhluk Allah. Setiap batu punya tasbihnya, dan tasbih itu pula dikembalikan kepada ahli makbarah. Rasulullah paham, Rasulullah mengerti, dan bahkan dalam sejarah, walaupun hadisnya dhaif, Allah telah memberi mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad untuk berbicara langsung. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah berbicara secara langsung dengan ibundanya Siti Aminah, dengan ayahandanya Abdullah. Yang kita tahu Abdullah wafat di saat Rasulullah masih di dalam kandungan Siti Aminah. Tetapi Allah telah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah untuk bisa berbicara langsung dengan Abdullah. Kalau kita mengatakan ini tak mungkin, berarti kita telah merendahkan mukjizat yang ada pada baginda Nabi Muhammad. Biar lebih selamat dalam akidah, lebih baik kita berserahkan itu kepada Allah. Kah? Neneknya kabehnya, kalewat 5 menit. Beudre. Nya bonus. Lo lagi mah ba mandum jamaah. Nya kalau pun telat-telat. Kan tak telat-telat. Tetapi ibarat apa memang tak telat terus, telat lagi. Yang benar apa halah lu. Idonnya parmon to manja. Ikaw hanam da tupar kita jam kan. Habi-habi da kungan kita pegang bunuh jalan pi kita laga. Nya kon kuakeun ke jalan ron memang lagenya, di bang kubugon mah. Begungin ni abia tiga kerja apa kita nya menang-menang juga ke jalan kita nya. Hai mana buka memang jalan ron. Tetapi naik lebih parah. Minta pegahnya lebih sabun yo. Ini sudah lumayan. Pernah beberapa bulan yang lalu, berarti saya ke sini yang kedua kali. Ke Kecamatan Kute Panang, saya yang kedua kali. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah hadir ke desa Pulau Aceh. Dalam acara penyerahan kunci rumah layak huni rumah BMU. Untuk salah satu saudara kita yang tidak punya rumah sama sekali, ada bantuan melalui program BMU Peduli. Saya sebagai ketuanya, Ayah Sub Jinib, Ayah dari Jinib ataupun Ayah Babu Salam Jinib sebagai pendirinya. Kami bersama rombongan Benar Meriah dan Aceh Tengah, BMU, pengurus BMU dan juga masyarakat, serta pada waktu itu ada kehadiran Bapak Bupati juga dan dinas terkait yang hadir bersamaan pada acara penyerahan rumah. Yang mau saya katakan, ada jalan yang lebih parah. Terjal, laujian lau, gathajai supir iatre gantawa. Karena licin, mayang, dan Pak Idu kampungnya ini. Kenalan tagonya? Jajaran nah. Allah Ta'ala memberi jawaban kepada Muhammad, dan ini adalah jawaban kepada para penentang-penentang Islam. Kafir dari dulu sampai sekarang tidak percaya Muhammad itu Rasulullah. Dakwah Nabi Muhammad mereka tidak menerima. Padahal Allah secara jelas telah mewahyukan, menetapkan
wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Wahai Muhammad, jawablah kepada penduduk Mekah, jawablah kepada manusia yang ada di dunia. Apa yang mesti saya jawab ya Allah? Katakan kepada mereka, sesungguhnya wahai Muhammad, aku mengutuskan kamu bukan hanya untuk orang Mekah, tapi kafatan linnas, bagi semua manusia yang ada dalam dunia. Kamulah rasulnya wahai Muhammad. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dakwahmu Muhammad berlaku mulai hari ini sampai dengan setelah kiamat. Dan berdakwahlah kepada semua umat manusia dan jin yang ada di dunia. Pangkat ataupun keabsahan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW mencakup bagi semua makhluk. Nabi Allah Muhammad bukan berbicara dengan orang yang telah mati sahaja. Rasulullah sering berbicara dengan pepohonan. Bahkan sering di saat Nabi lewat, pohon kurma dan lain sebagainya, pohon itu walaupun dalam pandangan yang kita ketahui, yang kita maklumi tidak bisa berbicara, tetapi mereka sering mengucap salam kepada Rasulullah. Dan orang lain juga mendengar, bukan hanya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Rasulullah melihat, kok nggak ada orangnya? Tiba-tiba pohon itu berbicara, wahai Muhammad, akulah yang memberi salam kepadamu. Begitu mulianya baginda Nabi Muhammad. Tapi kita tega menyakiti beliau. Sampai dengan sekarang, kita yang telah berbuat salah tidak kepingin untuk bertobat. Anak keturunan kita, mereka menjahati agama Allah. Padahal kemuliaan Rasulullah luar biasa. Kita saja yang kurang percaya karena kita kurang paham dengan ilmu agama. Kalau seandainya Muhammad tak hadir, kalau seandainya syafaat Nabi Muhammad terkhusus, maka wallah, demi Allah, nanti pada hari kiamat para kaum kafir, mereka tidak akan pernah mendapatkan kemudahan di saat persidangan di hadapan Allah. Kita juga tahu itu. Artinya dalam pengajian-pengajian dalam majelis salim, guru-guru kita, para ulama-ulama kita telah menyampaikan berita kebenaran itu. Rahmat yang Allah Ta'ala berikan melalui Nabi Muhammad, jangankan untuk kita yang Islam, jangankan untuk kita yang beriman, kaum kafir yang menentang Islam, mereka yang membenci Muhammad, mereka juga mendapatkan bantuan melalui baginda Nabi Muhammad. Hanya Rasulullah lah yang Allah Ta'ala izinkan untuk menghadap nanti pada hari kiamat. Tidak seorang manusia pun boleh berbicara pada hari kiamat, kecuali yang Allah Ta'ala izinkan berbicara. Artinya untuk mendampingi siapa yang diberikan persidangan, itulah baginda Nabi Muhammad. Rasulullah, Rasulullah, Nabi kita Muhammad akan mendampingi kita mulai kita hadir di dunia sampai dengan setelah persidangan. Jangankan ayah dan bunda, suami kita sendiri, anak kita sendiri, orang yang kita puja, kita puji di dunia, mereka tidak diizinkan untuk mendampingi kita pada hari persidangan. Hanya Rasulullah yang diizinkan berdiri di depan mizan. Rasulullah melihat, Rasulullah menghitung di saat pembacaan buku catatan amal. Rasulullah tidak segan-segan melepaskan sorbannya untuk membela kita supaya kita jangan masuk dalam neraka. Begitu sayangnya Rasulullah kepada kita. Tapi kita yang namanya orang bermasalah, sampai dengan sekarang kita belum mau mengakui kesalahan. Sadarlah sedikit, sudah cukup. Kepada kaum ibu-ibu, walaupun kita pergi ke kebun ataupun duduk di depan rumah, saya mohon jangan lagi buka aurat, jangan lagi tak pakai jilbab, jangan kita menutup aurat kalau ada acara-acara seperti ini saja. Tapi kalau seandainya kita duduk di depan rumah ataupun kita sesama
kampung yang ada di sini, jilbab kita buka, itu dosa besar. Itu syariat. Begitu juga kaum laki-laki, janganlah lagi buka aurat, jangan tinggalkan salat. Kan kita tahu seberapa berat perjuangan Rasulullah untuk menerima salat 5 waktu. Rasulullah masih menghadap langsung dengan Allah. Dan untuk apa salat itu diwajibkan? Hanya untuk benteng bagi pribadi umat Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti pada hari kiamat berurusan dengan neraka. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya hanya dengan salat yang benarlah, dengan tepat waktu, kita tidak meninggalkan salat. Kekuatan salat 5 waktu akan menjauhkan kita daripada segala bentuk amal kejahatan yang diputarbalikkan fakta oleh setan dan nafsu. Di dunia ini ada HAM, artinya hak asasi manusia. Tahukah siapa manusia yang menciptakan HAM? Baginda Muhammad. Kan KP Amerika, kan Yahudi yang tukang perang Palestina, bukan kaum kafir, bukan mereka yang menciptakan HAM. Yang menciptakan HAM pertama di dunia adalah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melindungi kaum mereka, padahal mereka tidak beriman, tidak mau menerima Rasulullah. Walaupun ayat telah diturunkan, Muhammad, dakwahmu berlaku bukan untuk orang Mekah, tapi berlaku kepada seluruh masyarakat yang ada dalam dunia. Walaupun mereka tidak percaya, tetap Rasulullah memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kepada mereka yang suami mereka, keluarga mereka berperang dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan kepada para sahabat untuk membunuh yang namanya kaum perempuan. Dalam peperangan, Rasulullah langsung memberikan instruksi. Wahai para sahabat, wahai para jundullah, wahai para tentara-tentara Allah, ini adalah perintahku dan ini adalah perintah Allah. Jangan sekali-sekali kalian menyakiti kaum perempuan. Kalau mereka tidak memegang pedang, kalau mereka tidak terjun dalam peperangan, jangan pernah kalian menyakiti kaum perempuan. Selamatkan kaum perempuan, selamatkan anak-anak yang tak punya niat jahat kepada kita. Selamatkan orang tua, walaupun dia kafir, walaupun dia memberikan instruksi, tapi dia tidak berjalan dalam peperangan. Yang namanya para orang tua, laki dan perempuan, selamatkan mereka, karena mereka tidak menyerang kita yang namanya orang Islam. Orang yang telah tua, dia tak punya kekuatan untuk menghancurkan Islam. Yang kita lawan, yang kita berperang pada hari ini dengan mereka yang ingin menghancurkan Islam. Ini aturan Rasulullah. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Mereka yang mengatakan HAM, mereka pula yang menghancurkan peradaban kehidupan. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, anak-anak kaum perempuan mereka hinakan, mereka lecehkan, dan bahkan secara brutal mereka menembak balita-balitanya orang Palestina. HAM macam apa itu? Makanya kafir ini tidak ada cerita musyawarah. Sampai dengan kapanpun, dengan kafir tidak ada perdamaian. Kecuali kafir, ada orang kafir yang telah Rasulullah akui dia itu aman. Ada golongan-golongan kafir tertentu yang Rasulullah sendiri juga menggambarkan. Ini penting kita sampaikan supaya kita jangan radikal dalam kehidupan. Bukan semua kafir musuh kita. Dalam akidah mereka musuh, tapi dalam kehidupan mereka belum tentu jadi permusuhan. Lakum dinukum waliyadin, itu ayat untuk siapa? Bagi kafir yang telah dianggap aman oleh Rasulullah. Kafir yang mana? Kafir zimmi, kafir yang sudah ada dalam tanggungan Rasulullah. Kenapa mereka itu dijaminkan oleh Rasulullah? Karena mereka telah mengakui tidak lagi menyerang Islam. Karena mereka punya pengakuan dan mereka mengakui kebenaran Islam, tapi mereka lebih memilih untuk diam,
tidak membuat kehancuran kepada Islam. Ini namanya kafir mukman. Ada kafir zimmi, ada kafir kitabi, ada kafir mukman. 3 golongan ini mereka aman. Hidup di mana-mana, mereka tidak diizinkan untuk diganggu. Yang diperintahkan untuk kita berperang adalah dengan kafir harbi, artinya kafir yang membenci Islam dan mempengaruhi manusia untuk menghancurkan Islam. Begitu sempurnanya dakwah Rasulullah, begitu sempurnanya agama Nabi Muhammad, begitu sempurnanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Semoga kita yang ada di sini, baik laki dan perempuan, semoga kita diberikan kesempatan untuk mengamalkannya. Kalau kita orang beriman, Allah Ta'ala memerintahkan, kita memang beriman. Iman inilah yang bisa memadamkan api neraka jahanam kelak. Pertahankan iman ini dengan iman kita lah, dengan diri kita mukmin yang benarlah. Neraka itu akan padam. Nanti di saat kita melewati titian siratal mustaqim, bagi orang yang selamat imannya, bagi orang yang sempurna imannya, neraka jahanam mengatakan, wahai umat Muhammad, wahai mukminin, lewatlah kamu aman. Api yang ada padaku tidak akan pernah menyakiti dirimu. Kenapa? Karena kesabaranmu, karena rasa syukurmu. Syukur dan sabar itu kehidupan orang beriman. Neraka pada hari kiamat mengatakan, wahai orang yang beriman, lewatlah kalian aman. Kenapa? Ada orang bertanya, adakah kami tidak akan engkau makan? Neraka menjawab, kamu aman. Kesabaran kamu di waktu di dunia. Di saat kita di dunia, kita diberikan cobaan. Kita diperintahkan untuk bersabar. Yang bisa bersabar itu siapa? Orang yang benar imannya. Api ini tidak akan pernah menyakiti dirimu. Kenapa? Karena kamu beriman. Apa yang kami lakukan? Engkau di saat mendapati rahmat Allah, engkau mensyukuri nikmat itu. Siapa yang bisa mensyukuri nikmat? Hanya orang-orang beriman. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhuluha fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, kalau kamu telah beriman, maka sempurnakanlah Islammu. Artinya apa? Jangan lagi tinggalkan salatmu, benarkan pakaianmu, benarkan kehidupanmu, jaga anak keturunanmu, jangan berbuat dosa. Ajari anakmu dengan ilmu agama. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak bisa mengajari keluarga kita dengan aturan-aturan agama, titip anak-anak kita di tempat-tempat yang bisa mengajari mereka demi keselamatan kita pribadi. Mendidik anak keluarga dalam agama, ini perintah Allah Ta'ala juga. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, وَلِيَخْشَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Dosa besar ayah dan bunda yang meninggalkan anaknya di dunia. Artinya kita telah meninggal, keluarga kita tinggal di dunia, tapi anak kita laki dan perempuan, mereka tidak paham dengan ilmu agama. Ini dosa sangat besar, sehingga apapun kesalahan yang dilakukan oleh anak kita di dunia, kitalah yang menerima azab Allah di alam barzakh. Karena kita yang salah. Nah, makanya ini masih ada kesempatan, masih ada kekuatan. Selama ada kemudahan, maka jangan cari-cari alasan. Kalau Allah telah memerintahkan kita untuk menyempurnakan Islam, kalau kita ingin bertanya, terus saya ingin menyempurnakan Islam saya, bagaimana caranya? Allah memberikan jalan keluar. Karena tidak mudah menyempurnakan Islam, tidak mudah mengamalkan Islam. Akhirnya kalau kita bertanya, ya Allah, berikan aku petunjuk, bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan Islam dan misi ini semuanya. Allah menjawab, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kamu ingin agama Islammu sempurna, mulai detik ini putuskan hubunganmu dengan syaitan. Jangan lagi kita bersekutu dengan syaitan. Alamat pertemuan ataupun persekutuan kita dengan syaitan itu di mana? Di saat kita sudah tidak lagi mau belajar ilmu agama. Ini yang paling penting. Lun jumpa, jauh kujai pai sini tengah-tengah sakit pula ke. Nyo jatang si op nama. Mamputun-putun be op nama. Menyo ubat lama to katikan manto. Jibna pulitan. Tapi nak taji ubat. Abia naji ubat. Menyo tekedi lihat kujib kedro aku, necok kedron sini sapo lu be ubat. Kan hana ubat, mana pulih-pulih daga pekat
Bok pandai pulih tu jebok. Tengah tajam ubat kata jalop. Igau leh je ubat istirahat, rehat istihat. Ilung leh je ubat, beda jalop. Perfect, mato, Chevrolet jamun. Minyu hana lancar. Tangkah sabi-sabi, cot kat tengah sabi-sabi, maya hana ji musim pi kon mato. Nyan terpaksa, tak buat, tak pegah terpaksa. Nan tu kan terpaksa karena ilung pikan aulia Allah Taala. Nyan tekujak jauh-jauh nyan berigen. Nyan kungiang panitia hana mau tahu, nyan pas lempang ku tahu. Ya, itu yang jauh, tak jadi yang relek-relek kalau gini. Tangak kena, tangak kena, tak pegahnya orang kedengar ji, hantar lagi ikan. Ya, yang kekun terpaksa, tapi ada terpaksa, apa yang aku buat? Baik pray ikhlas, panik ikhlas apa urung bau. Agar urung bersedekah, kita bersedekah di saat menunggu ikhlas. Kenapa tidak bersedekah? Saya tak ikhlas. Hai, menyata pray ikhlas drontang mati lentan. Urang kriat hana ikhlas mu. Pai duk kriat ba urang ikhlas. Pai duk gelih ba urang ba mana. Karena artinya paksakan. Allah Taala nepega bagi tayo. Kalau kalian wahai orang beriman, hambaku yang beriman ingin menyempurnakan Islam, caranya cuma satu. Apa caranya? Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan lagi buat hubungan dengan syaitan. Alhamdulillah. Kalau kita mengambil kesimpulan pada hari ini, insya Allah saya akan memutuskan hubungan saya dengan syaitan. Caranya bagaimana? Kalau benar kita komit ingin menghancurkan, melawan syaitan, hanya satu, yaitu pilihlah diri kita dan keluarga kita untuk setia dengan ilmu agama. Karena iblis paling benci kepada orang yang belajar ilmu agama. Maka pesan saya yang terakhir, setelah acara ini selesai, ini adalah pengajian umum bagi kita. Maka setelah ini kepada semua mak-mak, kakak-kakak, para bunda dan abang-abang sekalian dan juga para pemuda, kalau seandainya ada pengajian di desa, saya mohon, kalau benar kita umat Nabi Muhammad, kalau benar kita mengakui setan itu musuh Allah dan musuh kita semuanya, jangan cari-cari alasan untuk tidak belajar ilmu agama. Tadi saya mendengar penduduk desa Lebuk Sabut, Lebuk Sabut, yang disampaikan oleh Riju lebih kurang sebanyak 100 sekian kepala keluarga. Alhamdulillah ini mayoritas telah hadir. Yang ingin saya sampaikan, sebagaimana kehadiran kita pada hari ini untuk mengikuti pengajian hari ini, pengajian menyambut Maulidur Rasul. Nanti setelah ini, besoklah ataupun lusa ataupun kapan saja ada pengajian di desa. Tolong, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, jangan cari alasan untuk tidak belajar ilmu agama. Oh, ada kakak-kakak mengatakan gini, bukan saya tidak hadir, Rabia. Kenapa? Anak saya masih kecil, bawa dia sekalian. Kenapa? Dari kecil dia akan merasakan ilmu agama, nanti setelah dewasa dia akan paham. Contoh, nyo adik bayi nyo, nyo tak pergi dia kan bukan kacau. Ibu kacau mai, anak kacau je. Yang kemudian cara buat dia. Apapun yang kita sampaikan hari ini, anak-anak paham? Tidak. Tetapi mereka punya memori penyimpanan. Di saat nanti dia dewasa, dia akan bisa mengamalkan, Allah akan membantunya untuk memahaminya. Maka kepada kaum laki-laki juga begitu, kepada kaum pemuda, kepada anak-anak muda, buatlah pengajian khusus. Kalau seandainya cuma hari ini pengajian yang kita lakukan, berarti hanya hari inilah kita bersifat dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Selanjutnya kita akan melakukan kesalahan lagi. Di mana letak kasih sayang kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita benar sayang kepada Nabi Muhammad, selamatkan agama ini. Bagaimana cara menyelamatkannya? Bil ilmi hayatul Islam. Dengan cara mengikuti ilmu agama, dengan terus kita belajar. Dengan cara inilah kita bisa menyelamatkan Islam. Wabil jahli mawatul Islam. Membiarkan diri dalam kebodohan, berarti kita ikut melakukan menghancurkan agama dari dalam. Wallahu a'lam.
ila hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain wa ila arwahi abaina wa muhaddina wa liadilina wa limasyayidina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum ajmain alaihim al-fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jadi satu lagi saya mengharapkan doa daripada muslimin dan muslimat. Tolong doakan saya, semoga saya menjadi manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menteladani Rasulullah. Kita sama-sama berdoa. Saya mendoakan ayah dan bunda, dan ayah dan bunda juga mendoakan saya dan keluarga saya. Semoga kita ini dijadikan makhluk yang punya akhlakul karimah. Yang satu lagi saya memohon doa. Ini adalah anak kandung saya, anak yang pertama. Beliau punya adik, tetapi lebih duluan Allah lebih sayang kepada beliau. 2 tahun yang lalu, usia 22 bulan, adiknya telah pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ajak beliau kemana-mana. Kalau seandainya sehat ataupun beliau tidak sekolah, saya bawa pada acara. Saya paksakan untuk mau belajar, peduli dengan antar sesama umat Nabi Muhammad. Walaupun beliau malu, tidak mau, alasan macam-macam, tetap saya paksakan untuk bisa menyantuni saudara-saudaranya yang dalam keadaan yatim ataupun piatu, walaupun salah kadarnya. Doakan saya, semoga saya mampu mendidik beliau ini menjadi penerus untuk membela agama Allah, walaupun saya bukan pembela yang sebenarnya. Kita semuanya punya kekuatan, punya kemampuan, punya cara sendiri untuk menjaga agama Allah. Anak kita adalah titipan Allah, ajari dia yang baik-baik. Makanya saya bawa, bukan kenapa-kenapa, walaupun kadang-kadang saya serahkan sama beliau, kadang uang 20 ribuan, kadang 5 ribuan, kadang-kadang 10 ribuan. Saya bilang, abang duluan yang menyantun. Kadang-kadang beliau nggak mau, yang namanya anak-anak memang begitu. Tetapi saya memohon doanya, semoga nanti di saat beliau sudah dewasa, di pesantren Rohul Mudi mayoritas yatim piatu. Semoga di saat beliau telah besar, nanti akan bisa melanjutkan apa yang sedang kami lakukan sekarang dengan bantuan para teman-teman, sahabat-sahabat, dan masyarakat dimanapun berada yang hari ini telah hadir bersama saya untuk menjaga titipan Allah yang ada di pesantren Rohul Mudi. Beliaulah calon harapan yang akan melanjutkan perjuangan ini. Maka saya sangat memohon doanya, semoga Allah memberkati, merahmati, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.